Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba mendiskusikan mengenai fungsi alih rangkaian listrik. Jadi objek yang akan kita modelkan adalah rangkaian listrik. Video sebelumnya sudah ada pernah kita belajar mengenai aplikasi Laplace pada rangkaian listrik. Mirip, berhubungan. Tapi kita akan coba lihat lebih detail dan lebih mendasar. Kita ingat kembali bahwa diagram blok memiliki dua komponen utama, yaitu sinyal dan sistem. Pada diagram blok ini namanya sistem. Yang di dalam kotak itu namanya sistem. Sedangkan panah-panah ini namanya sinyal. Semua panah itu namanya sinyal. Sedangkan ini adalah titik penjumlahan dan ini adalah titik percabangan. Dalam memodelkan rangkaian listrik, kita harus paham dulu yang mana yang sinyal, yang mana yang sistem. Sinyalnya ada dua jenisnya, tegangan dan arus. Sedangkan sistemnya untuk komponen pasif ada resistor, kapasitor, dan induktor. Tadi yang di dalam kotak itu hanya mungkin R, C, dan L saja. Sedangkan di tanda-tanda panah itu kemungkinannya hanya tegangan dan arus. Ada tiga pasif elemen yang coba kita modelkan. Pertama adalah kapasitor, yang kedua resistor, yang ketiga induktor. Hubungan tegangan dan arus kapasitor itu adalah tegangan kapasitor sama dengan, dalam bentuk Laplace ya, arus per CS. Nah ini bentuk persamaan waktunya. Silakan kita gunakan tabel Laplace untuk mendapatkan dalam bentuk Laplace-nya. Silakan gunakan tabel. Untuk resistor kita tahu V sama dengan RI. Bentuk Laplace-nya adalah V sama dengan RI. Untuk induktor, tegangan induktor adalah LDI dt. Sedangkan bentuk Laplace-nya adalah LSI atau LSI. Impedansi untuk kapasitor atau V per I-nya sama dengan C per S. Sedangkan admitansinya kebalikannya adalah CS. Seper CS tadi ya. Ini CS. Resistor itu impedansinya R. Sedangkan admitansinya seper R atau biasa disebut dengan G. Dan terakhir, impedansi dari induktor adalah LS. Sedangkan admitansinya adalah seper LS. Nah, ini perlu kita ketahui. Jangan keliru. Jadi kapasitor, impedansinya seper CS. Resistor R. Induktor LS. Nah, tahanannya ya. Nah, ini ada contoh soal. Kita coba untuk mendapatkan hubungan VCS dengan VS. Bagaimana ya cara mendapatkan hubungan VCS per VS? Nah, pertama kita misalkan ini adalah ada arus yang melewati rangkaian ini karena satu loop. Kita menggunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law, di mana tegangan yang dihasilkan oleh sumber itu akan sama dengan tegangan yang digunakan oleh induktor, tegangan yang digunakan oleh resistor, tegangan yang digunakan oleh kapasitor. Atau VS sama dengan LSI tambah RI tambah I per CS. Ini adalah VL, ini VR, ini VC. Nah, kalau sudah seperti ini, IS yang kita tarik keluar, VS sama dengan IS kali LS tambah R tambah seper CS. Sehingga dapat IS per VS sama dengan seper LS tambah R tambah seper CS. Nah,
kita samakan penyebut sehingga ini menjadi S per LS kuadrat tambah RS tambah 1 per C. Nah, begitu. Tapi ini belum yang diminta. Ingat tadi yang diminta adalah VC per VS. Ini baru I per VS. Nah, setelah kita dapatkan hubungan I dan V, nah kita harus memodifikasi lagi supaya mendapatkan hubungan VC per V. Kita tahu bahwa VC ini, tegangan pada kapasitor ini, itu sama dengan arus yang melewatinya dibagi dengan CS. IS per CS. Nah, itu adalah VC. Atau I itu sama dengan CS dikali VC. Nah, kita bisa ganti I tadi menjadi CS dikali VC per V itu sama dengan S per RS kuadrat tambah RS tambah 1 per C. Lalu VC per V, CS-nya kita tarik ke sini. S per, ini kita samakan penyebutnya menjadi RCS kuadrat tambah RCS tambah 1 per C dikali CS. Karena CS tadi kita bawa ke bawah sini. Kalau begitu, C ini bisa kita coret, S ini juga bisa kita coret. Sehingga VC per V itu 1 tambah RCS kuadrat tambah RCS tambah 1. Inilah hubungan VC per V. Kalau hubungan I per V ini, nah, tergantung yang mana mau ditanyakan. Fungsi alih I terhadap V atau fungsi alih V terhadap V. Demikian. Ya, terima kasih.